Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yunita di channel YouTube Unit Time. Senang sekali masih bisa berbagi ilmu kepada kalian. Saya harap kalian tetap setia menyaksikan video-video saya dan jangan lupa tetap like, comment, and subscribe channel YouTube saya supaya saya tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Baik, kali ini saya mau membahas tentang jurnal umum. Pengen tahu penjelasannya? Langsung saja kita belajar. Oke, hari ini saya mau menjelaskan tentang jurnal umum. Di mana pengertian jurnal umum adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar. Ingat dulu di siklus akuntansi ya, video saya yang sebelumnya menjelaskan bahwa siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi. Ketika ada bukti transaksi maka akan dicatat ke dalam jurnal umum. Jadi dasar kita mencatat di jurnal umum adalah dokumen dasar atau bukti transaksi, di mana setiap transaksi selalu dicatat dengan cara mendebit dan mengkredit dua rekening atau akun ya. Jadi kalau membuat jurnal itu ada di sisi debit dan ada di sisi kredit, minimal dua akun atau lebih dengan jumlah di debit sama besar dengan jumlah yang dikredit. Jadi kata kuncinya ada tiga. Yang pertama yaitu ada debit dan kredit. Yang kedua, minimal dua akun. Yang ketiga, jumlah debit dan kredit harus balance. Ingat ya. Ya, sekali lagi kalau Anda mau belajar menjurnal, maka Anda harus hafal dengan nama-nama rekening atau nama-nama akun yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selain itu, kalian juga harus paham posisi debit kredit dari masing-masing rekening atau akun. Ini adalah bentuk jurnal, ada kolom tanggal, keterangan. Ya, keterangan ini bisa diisi nama-nama akun. Ya. Ada yang memberi nama keterangan, ada yang memberi nama perkiraan rekening akun, ya bebas ya. Yang penting intinya seperti itu. Kolom referensi nanti akan diisi dengan nomor akunnya, kemudian ada kolom debit dan kredit. Contoh. Tanggal 2 Desember 2020, Susi mendirikan salon Susi dengan menyetorkan modal awal sebesar 25 juta. Ya, jadi ada Susi, ya, ada seseorang namanya Susi, dia mau mendirikan namanya salon Susi. Untuk mendirikan salon Susi tersebut, ya, beliau menyetorkan uang sebesar 25 juta. Ya. Ketika Anda melihat soal seperti ini, ketika Anda pemula, maka yang Anda analisa pertama adalah akunnya, ya akunnya. Susi menyetorkan uang. Uang dalam akuntansi disebut kas. Oke, ya. Jadi tahap pertama itu Anda analisa nama akun yang terkait dulu, ya. Nama akun yang terkait, saya biasanya menggunakan Excel ini ya. Ya, jadi sebenarnya nama akun gitu ya. Nama akun biar nggak bingung. Ya, jadi ketika ada soal, ada transaksi, Anda pahami, Anda analisa dulu akun apa yang terkait. Jadi kalau membuat jurnal itu bukan kalimat ya. Jadi jangan salah kaprah, akhirnya misalkan Anda tulis tanggal 2 Desember tahun 2020 ya, menyetorkan modal. Salah seperti itu ya. Kalau membuat jurnal itu adalah akun yang digunakan, nama rekening yang digunakan. Jadi Susi menyetorkan modal 25 juta. Ingat 25 juta itu wujudnya uang. Terus disebut kas. Anda boleh tulis kas dulu ya. Oh berarti yang terkait akunnya kas. Kas itu bertambah ya. Perusahaan menerima kas berarti kasnya bertambah.
Ingat, kas itu kelompok harta ya kemarin. Harta dan beban bertambah di debit, utang, modal ya, utang, modal, pendapatan bertambah di kredit ya, yang berdiri di kredit. Kas itu kelompok harta berarti bertambah debit. Kemudian saldonya sesuai yang disetorkan tadi 25 juta. Ini. Ingat, kalau membuat jurnal minimal 2 akun. Ini baru ada 1 akun. Sekarang kita analisa lagi. Uang tersebut disetorkan untuk apa? Oke, uang tersebut disetorkan untuk modal. Ya, berarti akun yang kedua yaitu akun modal. Modal juga bertambah. Modal bertambah kalau di tengah yaitu di kredit. Totalnya, nominalnya juga 25 juta. Ya, seperti ini. Bisa dipahami ya. Jadi yang Anda buat jurnalnya nanti adalah nama akunnya. Bukan yang headernya atau nama kelompoknya. Nama kelompoknya kan ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nama kelompok hanya untuk menentukan posisi debit kredit. Sedangkan kalau mau menjurnal adalah akun detailnya. Di kelompok harta ada akun kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, tanggal 3 Desember 2020. Susi membayar sewa ruangan sebesar 3 juta, berlaku selama 6 bulan. Ya, kalau bayar sewa untuk 6 bulan, ya, kita ya menggunakan 2 pendekatan sebenarnya. Menggunakan 2 pendekatan. Ada yang pendekatan neraca, ada pendekatan laba atau rugi. Kalau menggunakan pendekatan neraca, ya, membayar sewa untuk 6 bulan, pokoknya membayar sewa untuk lebih dari 1 bulan, maka dianggap sebagai sewa dibayar di muka. Ya, ingat, sewa dibayar di muka kelompok harta, kalau bertambah itu di debit, ya. Ya, karena membayar berarti mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang itu disebut akun kas. Ya, nominalnya sama-sama sebesar berapa tadi? 3 juta. Sedangkan kalau pendekatannya itu laba rugi, maka dia dianggap kelompok dari laba rugi. Ya. Dulu ketika saya menjelaskan di sini, ya, ada akunnya. Rekening atau akun itu dibedakan menjadi 2, ada akun real yaitu masuk di laporan neraca, ada akun nominal masuk di laporan laba rugi. Untuk yang real, dia akunnya harta, hutang, dan modal. Untuk nominal atau laporan laba rugi, dia pendapatan dan beban. Ketika tadi menggunakan pendekatan neraca, maka kita bisa memilih antara ini, harta, hutang, atau modal. Tadi kita menggunakan pendekatan neraca, kita yang ambil adalah yang kelompok harta, yaitu sewa dibayar di muka, masuk kelompok harta. Kenapa kok masuk kelompok harta? Padahal kita kan membayar. Logikanya seperti ini. Ketika Anda membayar tapi fasilitasnya belum Anda nikmati, maka uang tersebut itu masih harta kalian. Sewaktu-waktu bisa Anda minta kembali. Kenapa? Karena belum Anda ya nikmati fasilitasnya, begitu. Sedangkan kalau pendekatan laba rugi, Anda bisa menggunakan pendapatan dan beban menyesuaikan dengan transaksinya. Kalau di sini ya, dengan
transaksi tadi membayar sewa untuk 6 bulan, maka yang bisa Anda catat yaitu kalau pendekatan laba rugi untuk kasus yang ini ya, membayar sewa untuk 6 bulan sebesar 3 juta, maka Anda akui sebagai beban. Jadi gini bunyinya ya, beban sewa pada kas. Seperti ini. Nominalnya tetap 3 juta. Ingat, kalau pendekatan neraca kita bisa memilih kelompok harta, utang, atau modal menyesuaikan dengan transaksinya. Kalau pendekatan laba rugi, kita bisa menentukan dari pendapatan atau bebannya. Ya, kalau sesuai transaksi tersebut maka diakui sebagai beban karena membayar. Ya, untuk kali ini saya mau menjelaskan yang sesi atau yang pendekatan neraca. Maka ketika membayar lebih dari 1 bulan maka dianggap sewa dibayar di muka. Ya, sewa dibayar di muka itu kelompoknya harta. Kalau bertambah itu di debit. Nominalnya tetap 3 juta. Sedangkan karena membayar berarti menggunakan kas. Karena membayar kasnya berkurang ya, kas kelompok harta berkurang di kreditnya. Jadi gini, ketika kemarin Anda menghafalkan 5 kelompok akun harta, utang, modal, pendapatan, beban, yang pertama dan terakhir bertambah itu di debit, yang berdiri itu di kredit ya. Yang Anda hafalkan cukup yang bertambahnya saja, yang berkurangnya maka kebalikannya. Ketika harta dan beban bertambah di debit, maka berkurang di kredit. Utang, modal, pendapatan bertambah kredit, maka berkurangnya di debit. Begitu. Ya, biasanya dulu ketika saya masih pemula, saya membuat analisa ini saya coret-coret di buku tulis saya ya, di buku paket saya atau LKS saya. Jadi saya coret. Oh, misalkan membayar sewa ruangan, oh saya coret sewa ruangan, sewa, saya tulis di atasnya sewa dibayar di muka. Karena membayar berarti ada akun kas, saya tulis di sampingnya, begitu. Jadi kalau Anda belajar di rumah, punya buku paket, punya LKS, bisa Anda coret-coret. Kalau di sini saya kesulitan ya. Selanjutnya tanggal 4 Desember tahun 2020, membeli peralatan salon secara tunai sebesar 900.000. Ya, terserah Anda menganalisanya apa dulu. Ada peralatan salon dulu atau ada kas ya, karena membeli secara tunai berarti kan mengeluarkan uang gitu ya. Berarti ada kas. Terserah Anda analisa yang mana dulu. Misalkan yang Anda analisa itu, oh kalau membeli secara tunai itu pakai uang Bu. Kalau pakai uang berarti menggunakan kas. Oke ya. Tadi tanggalnya 3 dan 4 saya tulis dulu. Oke, kalau membayar ya dengan uang berarti ada akun kas. Kasnya berarti berkurang. Ingat, kas kelompok harta kalau berkurang berarti di kredit. Kemudian ya, membeli peralatan berarti ada akun peralatan salon. Peralatan kelompok harta kalau beli berarti bertambah. Bertambah kelompok harta itu di debit. Ingat, kalau jurnal minimal 2 akun ada di sisi kredit dan debit ya. Debit dan kredit jumlahnya harus balance yaitu 900.000. Oke, lanjutnya. Tanggal 5 Desember membeli vitamin rambut, sampo, dan perlengkapan lainnya secara kredit sebesar 600.000. Ya, vitamin rambut, sampo itu kategorinya perlengkapan. Ingat ya, kalau perlengkapan itu penggunaannya kurang dari 1 tahun pemakaian. Bahkan ada yang sekali pakai, misalkan kertas gitu ya. Sedangkan kalau peralatan penggunaannya lebih dari 1 tahun, maka dari itu di kelompok aktiva tetap, misalkan peralatan, gedung, bangunan, kendaraan, memiliki akun akumulasi penyusutan. Gitu. Ya, jadi soal nomor 5 berhubungan dengan perlengkapan, ya, membeli perlengkapannya secara kredit. Ingat, kalau membeli secara kredit berarti punya
apa? Iya, punya hutang. Ya. Membeli secara kredit tanggal 5. Berarti punya hutang usaha. Hutangnya bertambah di kredit, ingat ya, hutang itu di tengah berarti di kredit. Kemudian yang dibeli tadi adalah perlengkapan salon. Perlengkapan karena membeli juga bertambah, perlengkapan kelompok harta bertambah di debit. Nominalnya 600.000. Begini. Selanjutnya tanggal 6 Desember dibayar beban pemasangan iklan di Jawa Pos sebesar 200.000. Ya, beban pemasangan iklan, biasa nama akunnya yaitu beban iklan. Beban iklan tanggal 6 beban iklan. Beban itu kalau dibayar tetap bertambah ya. Beban itu yang terakhir berarti bertambah di debit sebesar 200.000. Karena membayar beban iklan maka menggunakan kas. Kasnya berkurang itu kelompok ya, kas kelompok harta. Kalau berkurang dia di kredit juga 200.000. Ingat, minimal 2 akun, ada debit dan kredit, jumlahnya harus balance. Ya. Next, tanggal 6 Desember, diterima pendapatan atas pemberian kursus kecantikan selama 3 bulan sebesar 3 juta. Ya, diterima pendapatan atas pemberian kursus kecantikan selama 3 bulan. Yang soal tanggal 6 ini juga sama, ada 2 pendekatan ya. Ada pendekatan neraca dan ada pendekatan laba rugi. Yang pendekatan neraca ya, menerima uang sebesar 3 juta yaitu untuk kursus kecantikan. Tapi kursusnya belum diberikan ya, jasanya belum diberikan. Ya, maka di transaksi tanggal 6 ini untuk pendekatan neraca dianggap sebagai hutang ya. Hutang itu dengan nama akunnya kita gunakan pendapatan diterima di muka. Ingat, pendapatan diterima di muka dia kelompok hutang. Kalau bertambah di kredit, kalau ya debitnya yaitu karena menerima uang berarti kasnya bertambah di debit seperti ini. Sedangkan kalau menggunakan pendekatan neraca, ya, kalau pendekatan neraca seperti ini, kalau menggunakan pendekatan laba rugi, maka yang diakui sebagai pendapatan jasa. Ya. Diakui sebagai pendapatan jasa. Debitnya tetap kas. Ya, jadi kalau pendekatan laba rugi meskipun jasanya belum diberikan, tetap boleh diakui sebagai pendapatan jasa. Tapi kalau pendekatan neraca ketika belum diberikan jasanya maka dianggap sebagai hutang, yaitu dengan akun pendapatan diterima di muka. Maka untuk tanggal 6 yang kedua ini kita menggunakan pendekatan neraca sama seperti yang awal, maka ada akun kas yaitu bertambah di debit sebesar 3 juta. Ya, kemudian pendapatan diterima di muka juga bertambah yaitu di kredit sebesar 3 juta seperti ini. Ya,
Tanggal 15 Desember, diterima pinjaman kredit dari BNI sebesar 10 juta. Ya, ketika menerima pinjaman di BNI berarti punya hutang. Hutang di BNI berarti disebut hutang bank. Tanggal 15 ada hutang bank, hutangnya bertambah, di kredit sebesar 10 juta. Kalau pinjam uang di bank berarti kas bertambah. Kas bertambah di debit juga sebesar 10 juta. Begini. Ya, kemudian tanggal 29 Desember dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Dibayar gaji. Dibayar berarti menggunakan uang, berarti ada akun kas. Kas ya, terserah yang Anda analisa akun apa dulu yang Anda tangkap. Ya, kalau kas ya membayar berarti kasnya berkurang, di kredit sebesar 1 juta. Kemudian yang dibayar itu adalah gaji karyawan, maka akun yang kita gunakan yaitu beban gaji ya, karena bayar gajinya 1 bulan maka disebut beban gaji. Beban gaji bertambah yaitu di debit. Ingat, beban yang terakhir maka bertambah di debit juga 1 juta. Kemudian tanggal 31 Desember diterima pendapatan sebesar 2 juta. Kalau seperti ini berarti normal ya, menerima pendapatan uangnya memang sudah diterima gitu ya. Jadi bunyi akunnya di tanggal 31 ya, ada pendapatan jasa, pendapatan bertambah, pendapatan yang berdiri berarti bertambah di kredit sebesar berapa tadi? 2 juta. Kemudian karena menerima pendapatan berarti bentuknya uang yaitu kas, kasnya juga bertambah di debit ya. Ingat, 2 akun minimal, debit kredit, nominalnya sama. Terakhir, tanggal 31 Desember, Salam Susi mengambil uang sebesar 1 juta untuk keperluan pribadi. Ya, ingat kemarin sudah saya jelaskan kalau mengambil uang untuk keperluan pribadi disebut akun prive. Ya, prive. Bentar. Ya, prive atau prive atau prive terserah ya. Prive itu kelompok modal, harta utang modal. Ya, harta utang modal pendapatan beban. Modal itu yang berdiri bertambah itu di kredit. Di modal kemarin ada modal, ada prive. Karena pengertian prive itu adalah pemilik usaha mengambil uang untuk keperluan pribadi, maka prive itu posisinya berlawanan dengan modalnya. Modal bertambah di kredit, kalau prive bertambah di debit. Kenapa? Karena kan dari pengertiannya tadi prive mengambil uang untuk keperluan pribadi, berarti kan modalnya berkurang. Berarti prive nominalnya atau posisinya berlawanan dengan modal. Prive bertambah di debit ya. Kemudian yang diambil itu kan bentuknya uang, yaitu ada akun kas, dia berkurang di kredit ya sebesar 1 juta. Ya, dari analisa ini sekarang Anda latihan memasukkan ke dalam jurnal umum. Ingat sekali lagi,
Analisa ini tidak harus ya, ini hanya alat bantu kalian untuk memudahkan menganalisa. Tidak harus bentuknya seperti ini, Anda cukup buat oret-oretan di kertas buram, atau mungkin Anda tulis di samping soal ya, Anda tandai akun apa, Anda tulis kecil di sampingnya juga boleh ya. Jadi supaya rapi saya tulis di sini, saya sendirikan. Kalau sudah saya analisa semuanya, baru saya masukkan ke dalam jurnal umumnya. Ya. Dalam jurnal umumnya, tanggalnya saya copy aja biar cepat ya. Perkiraannya ya, ketika Anda membuat jurnal umum, perhatikan ya, letakkan sisi debit terlebih dahulu ya, letakkan sisi debit terlebih dahulu. Jadi di sini ada akun kas dan modal, yang debit adalah kas, berarti tulis kasnya terlebih dahulu. Kas di debit sebesar 25. Kolom referensi tetap kosong ya. Kolom referensi akan diisi ketika sudah posting ke buku besar. Ya. Kemudian modalnya kredit, untuk menuliskan sisi kredit buat dia agak menjorok ke kanan. Seperti ini ya. Ya, jadi kas di debit tulis terlebih dahulu ya, agak menjorok ke kiri, sedangkan yang sisi kredit agak menjorok ke kanan seperti ini. Jadi bakunya kalau membuat jurnal umum, tulis debit terlebih dahulu baru sisi kreditnya, dan sisi kredit agak menjorok ke kanan ya. Begini cara mengisi debit kreditnya ya, lurus kas di debit berarti kreditnya kosong, kalau modal kredit berarti debitnya kosong. Lanjutkan sampai selesai ya. Di sini sewa dibayar di muka debit, kasnya kredit 3 juta. Sewa pada kas 3. Kemudian kas peralatan salon, yang debit peralatan salon berarti tulis dulu debitnya. Rp900.000. Kita lihat lagi. Hutang usaha kredit perlengkapan salon debit berarti tulis perlengkapan salonnya dulu. Ya. Biar terlihat jelas ya. Perlengkapan salon. Kemudian hutang usaha kreditnya. Selanjutnya beban iklan debit, kas kredit langsung saja ya. Beban iklan pada kas sebesar 200.000. Tanggal 6 lagi, kas debit pendapatan diterima di muka ya. Ingat ya, ada 2 pendekatan yang tadi saya jelaskan ya. Kalau pendekatan neraca, kas pada pendapatan diterima di muka. Kalau pendekatan laba rugi, kas pada pendapatan jasa. Begini. Sebesar 3. Pendapatan sewanya berapa tadi? 3 juta ya. Benar, bayar sewanya. Kemudian tanggal 15, hutang bank kredit kas debit 10 juta, berarti kasnya dulu. Nah, cara membacanya, kas pada hutang bank. Jadi, kas pada hutang bank, kata pada itu menunjukkan sisi kredit. Kemudian, tanggal 29, kas dan beban gajinya debit, kasnya kredit, berarti bunyinya beban gaji pada kas sebesar 1 juta. Ini. Tanggal 31, pendapatan kredit, kasnya debit, berarti kas pada pendapatan jasa. Kas pada pendapatan jasa sebesar 2 juta. Yang terakhir yaitu prefill debit kas kredit, berarti langsung prefill pada kas sebesar 1 juta.
Seperti ini ya. Jadi kalau menulis ke dalam jurnal umum, letakkan sisi debit lebih dahulu, baru sisi kredit. Dan sisi kredit dia agak mencorok ke kanan. Sampai di sini penjelasan saya terkait jurnal umum. Ya, saya harap dipahami dengan sungguh-sungguh. Ingat kalau akuntansi itu materi yang berkelanjutan, yang bersambung ya. Jadi kalau Anda nonton sinetron, kalau nggak nonton satu episode bakal bingung ya menyaksikan episode selanjutnya. Sama, ketika belajar akuntansi, Anda nggak paham di step pertama atau di step kedua, nggak paham di step ketiga, maka untuk lanjut ke step berikutnya bakal bingung lagi ya. Jadi pahami setiap penjelasan saya, yaitu jurnal umum ya. Jadi supaya Anda bisa mengikuti penjelasan selanjutnya terkait posting ke buku besar dan membuat neraca saldo. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan